Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Levi diberi tugas untuk menangkap seorang tamu dari kamar 201 di penginapan Lumina. Dan ketika Levi telah berdiri tepat di depan kamar 201, tiba-tiba saja dari dalam kamar seorang wanita langsung menghancurkan pintu berniat menyerang Levi. Akan tetapi dengan sangat mudah Levi mampu menghindari serangan tersebut. Namun rupanya wanita itu tidak sendirian, terlihat rekannya langsung melompat sambil memegang sebuah pisau mencoba menyerang Levi dari arah belakang. Dan lagi-lagi Levi berhasil menangkap serangan itu dengan sangat mudah. Dan rupanya teman wanita tadi hanya seorang gadis kecil. Beberapa saat kemudian, di dalam penginapan sambil tertawa bahagia gadis kecil itu mengaku kalau dia hanya ingin menguji Levi apakah dia mercenary yang bisa dimanfaatkan apa tidak. Ia juga sangat senang karena akhirnya persekutuannya dengan Guild Mercenary telah mengirim Levi ke tempatnya sekarang. Jelas Levi sangat kebingungan setelah gadis itu mengucapkan kata persekutuan. Si gadis kecil yang mendengar itu menjawab kalau dia telah mengirim sebuah permintaan di pagi ini dan ia juga mengakui kalau Guild Mercenary telah mengirimkan seorang yang sangat berbakat seperti Levi. Jelas Levi begitu terkejut dan berpikir kalau si botak telah menipunya lagi. Sedangkan di sisi lain si botak begitu senang karena dia yakin kalau sekarang Levi telah bertemu dengan mereka berdua. Lalu Levi mengungkapkan kalau tujuannya ke tempat ini hanya ingin menyelesaikan misi dan mendapatkan bayaran. Akan tetapi sebelum Levi menyelesaikan ucapannya, si gadis kecil langsung mengatakan kalau seorang pelayan seperti tentara bayaran hanya memahami bahasa uang. Levi langsung terdiam setelah gadis itu mengatakan hal tersebut. Dan gadis kecil juga meminta Levi untuk tidak khawatir karena jika Levi bisa menyelesaikan tugas yang akan gadis itu berikan maka Levi akan diberi imbalan. Lalu gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Serior Doni Setria. Kita panggil aja Serir. Jelas Levi begitu marah setelah mengetahui kalau gadis itu seorang bangsawan. Karena Levi masih sangat marah dengan para bangsawan yang telah membuatnya menjadi seorang buronan. Namun meskipun dia sangat kesal, namun ia mencoba untuk memberi sedikit rasa hormatnya kepada Serir. Dan setelahnya Levi langsung pamit sambil mengatakan kalau manusia rendah sepertinya akan mengambil cuti di hari ini juga. Jelas Serir begitu marah karena Levi mengacuhkan dirinya. Si pengawal yang mendengar itu langsung menyuruh Levi untuk kembali duduk sambil mengatakan kalau tuannya masih belum selesai berbicara. Levi hanya diam setelah mendengar itu. Sambil menghela nafas Levi berpikir kalau dia mungkin bisa mendengar sedikit permintaan gadis itu. Dan ditambah lagi dia tidak ingin menambah masalahnya lagi. Sambil membalikkan badan Levi bertanya sebenarnya apa yang diinginkan Serir dari orang mata duitan seperti dirinya. Lalu Serir bertanya apakah Levi tahu tentang seorang yang bernama Josephine. Levi yang mendengar itu menjawab kalau dia tidak tahu banyak. Serir yang mendengar itu mengatakan kalau Josephine adalah ratu yang sangat jahat yang telah menghancurkan negara ini. Dan rupanya sang ratu bernama Josephine. Lalu Serir meminta bantuan Levi untuk menghabisi Josephine. Jelas Levi begitu terkejut setelah mendengar permintaan gila dari Serir. Tanpa pikir panjang Levi langsung pamit sambil mengatakan kalau dia tidak berhak mengetahui cerita dari keluarga imperial. Serir yang mendengarnya begitu marah karena Levi telah mendengar semuanya, dan diceritakan kalau negara Setria adalah negara yang kecil, yang didirikan oleh naga dan manusia. Tapi selama 100 tahun, itu adalah negara yang sangat indah di mana masyarakat dari seluruh strata sosial saling menghormati. Sang raja pun memiliki keinginan untuk menciptakan negara yang damai bagi rakyatnya, karena itu rakyat sangat menghormati sang raja. Dan terlihat seorang anak memberikan sebuah bunga untuk sang raja. Sang raja yang melihat itu begitu senang dan mengucapkan rasa terima kasihnya sambil tersenyum. Tak berselang lama sang ratu datang sambil mengatakan kalau bunga itu adalah bunga kesukaannya. Dan sang ratu adalah orang yang sangat disayangi raja lebih dari dirinya. Dan terlihat senyum manis yang terpancar dari sang ratu. Dan dialah ibu kandung dari Serir yang bernama Ratu Josephine. Dan itulah hari-hari yang sangat membahagiakan bagi mereka bertiga. Dan Serir sangat berharap kalau kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya. Namun harapan itu harus sirna karena sang ratu dinyatakan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya.
Dan bersamaan dengan itu sang raja telah jatuh dalam jurang keputusasaan karena ditinggalkan oleh orang yang paling dia sayangi. Levi yang mendengar itu bertanya apakah Josephine itu benar ibunya. Ia juga menanyakan jika sang ratu memang telah meninggal. Lantas sebenarnya pekerjaan apa yang ingin diberikan Sherir kepadanya. Levi juga bertanya apakah Sherir memintanya untuk membunuh sesosok hantu. Si pengawal yang mendengar itu mengungkapkan kalau dia sangat paham mengapa Levi sangat kebingungan. Ia juga mengatakan kalau kisahnya tak akan dimulai di sini. Lalu Sherir melanjutkan setelah beberapa minggu setelah pemakaman sang ratu, tiba-tiba saja sang ratu Josephine muncul di hadapan sang raja yang telah putus asa. Dan biasanya orang mati tidak akan kembali. Namun Josephine yang kembali memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari ratu sebelumnya. Tapi di saat dia dipanggil dengan namanya, dia menjawab dengan suara dan raut wajah yang sama. Dan sentuhan hangatnya digabungkan dengan aromanya, sudah cukup untuk membuat sang raja gila dengan mengubah hatinya yang kosong. Sang raja sangat terobsesi dengan sosok ratu. Dia mulai hidup saat berpikir hanya tentang ratu dan bukan negara. Di suatu hari, mereka menyadari bahwa negara ini sebenarnya dikelola oleh Ratu Josephine. Dan jika ada orang yang menentang, maka sang raja akan langsung membela sang ratu dan memberi hukuman kepada siapa saja yang menentang permintaannya. Setelah mendengar itu Levi mengatakan kalau situasi yang dihadapi Sherir sangat rumit. Ia juga mempunyai dua pertanyaan untuk Sherir. Yang pertama, Levi bertanya apakah Sherir harus menceritakan kisah itu sambil berdiri di atas kasurnya. Dengan sangat marah Sherir menjawab kalau dia ingin Levi melihatnya sambil mendengarkan ceritanya, sambil memasang wajah yang serius. Levi menanyakan pertanyaan yang kedua, yang dimana Levi bertanya mengapa Sherir membutuhkan bantuannya, dan jika apa yang dikatakan Sherir benar kalau dia adalah anak dari sang raja berserta sang ratu, mengapa Sherir tidak melakukan sesuatu karena menurut Levi, Sherir memiliki alasan yang cukup dan hak untuk melakukan semua itu, dan bukannya malah meminta bantuan kepada para tentara bayaran. Sherir yang mendengar itu menjawab kalau semua bangsawan berada di pihak Ratu Josephine. Si pengawal juga bertanya kepada Levi apakah semua cerita itu sangat penting untuk Levi, karena menurutnya uang adalah hal yang paling penting untuk seseorang seperti Levi. Levi yang mendengar itu mengatakan kalau si pengawal hanya berpikir kalau tentara bayaran lebih mengutamakan uang. Ia juga melanjutkan, kalau semua prajurit berjuang untuk uang dengan hidup mereka dalam resiko. Kami bukan orang yang menjual hidup kami dalam misi bunuh diri. Aku juga tidak peduli apakah Josephine jahat apa tidak, dan kalian harus mencoba meyakinkanku bagaimana cara kita bisa menang. Dan setelah mengatakan itu, Levi langsung berdiri berniat meninggalkan mereka berdua. Dengan panik Sherir meminta Levi untuk berhenti. Sambil bertanya apakah Levi merasa kalau negara ini tidak penting untuknya, Levi yang mendengar itu menjawab kalau dia tidak peduli dengan semua itu. Si pengawal yang mendengar jawaban Levi langsung memintanya untuk kembali duduk sambil memanggil Levi seorang mata duitan. Jelas Levi yang mendengar itu begitu muak. Dan dengan tatapan yang mengintimidasi Levi mengatakan, "Hei, aku mengerti bahwa kamu sangat setia, tapi kamu harus belajar memilih lawan dengan baik. Apakah kamu yakin bisa menanganiku jika aku menarik pedangku? Dan jika kamu berani maka semuanya tidak akan berakhir seperti terakhir kali aku menekanmu." Jelas si pengawal langsung keringat dingin karena dia menyadari kalau Levi lebih kuat darinya. Bahkan ia tidak berani menahan Levi yang pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah di luar Levi bergumam kalau semua ini hanya membuang waktunya, karena dia menyadari kalau mereka berdua tidak memiliki sebuah rencana, ditambah lagi Levi merasa kalau berbuat baik tidak akan bisa memberinya makan dan itu sangat sia-sia baginya. Levi juga begitu kesal kepada si botak yang selalu mengganggunya. Lalu ia memeriksa jendela sistemnya, untuk melihat apakah ada misi baru untuknya. Namun jendela sistemnya masih memintanya untuk mencari Bamahara. Lalu ia teringat kembali di saat Laya menyarankannya untuk pergi ke perpustakaan. Singkat cerita Levi telah sampai di depan gerbang perpustakaan Royal Ksatria. Namun ia menyadari sesuatu, dan rupanya Levi menyadari kalau perpustakaan itu telah dilindungi oleh sihir pembatas transparan. Sambil menyentuh penghalang itu Levi bergumam,
Meskipun ini adalah perpustakaan kerajaan, namun aku tidak pernah berpikir kalau mereka akan melakukan ini. Lalu ia memeriksa sekitarnya. Setelah merasa aman, Levi langsung menarik pedangnya yang sudah dialiri kekuatan ether. Dengan sangat kuat Levi mencoba membelah penghalang itu dengan seluruh kekuatannya, dan sebuah ledakan pun terjadi. Namun sangat mengejutkan, rupanya penghalang itu begitu kuat. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, penghalang itu masih baik-baik saja. Akan tetapi Levi sudah menyadarinya kalau penghalang itu tidak akan mudah hancur. Setelahnya Levi memutuskan untuk pergi dari sana. Namun setelah dia telah meninggalkan tempat itu, secara mengejutkan ia kembali ke tempatnya semula. Levi yang menyadari itu langsung melirik ke arah dia, menebaskan pedangnya untuk memeriksa apakah dia kembali ke tempat awal. Dan rupanya benar, Levi telah kembali ke tempatnya semula. Namun tak lama ia mendengar sesuatu. Dan rupanya suara itu berasal dari pintu perpustakaan yang mulai terbuka secara perlahan. Levi yang melihat itu merasa heran karena pintu itu tiba-tiba saja terbuka. Dan ditambah lagi penghalang yang melindungi perpustakaan itu juga ikut menghilang. Seolah perpustakaan itu meminta Levi untuk masuk. Meski begitu Levi merasa apakah semua ini akan berjalan baik, karena semua ini terasa janggal untuknya. Oke cuy, cukup sekian dulu. Mimin juga mau minta maaf kalau akhir-akhir ini Mimin suka lama uploadnya. Mimin bukan so sibuk, tapi Mimin bener-bener lagi banyak kerjaan. Mimin harap kalian mengerti. Oh iya, seperti biasa Mimin sangat berterima kasih buat kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.